Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidya Fitricia. Saya dari Prodi Manajemen 2 Regular A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan 2 sampai pertemuan 7. Yang mana materinya yaitu tentang konsep dasar manajemen dan organisasi, kemudian manajer dalam kegiatan manajemen, lalu tanggung jawab sosial dan etika manajemen, perencanaan dan manajemen strategi, mendirikan perbarui organisasi, dan yang terakhir adalah manajemen sumber daya manusia. Materi yang pertama yang saya jelaskan yaitu tentang konsep dasar manajemen dan organisasi. Pengertian organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama dalam struktur koordinasi tertentu dalam mencapai serangkaian tujuan tertentu. Setelah itu, ada jenis-jenis organisasi. Jenis-jenis organisasi terbagi menjadi dua, yaitu organisasi profit dan organisasi non-profit. Organisasi profit contohnya adalah perusahaan besar, yaitu perusahaan manufaktur, bank umum, perusahaan asuransi, kemudian ada juga koperasi dan perusahaan multinasional. Contoh dari organisasi non-profit yaitu pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, pemerintahan kota, dan lembaga pendidikan, yayasan pendidikan negeri, yayasan nasional. Fungsi pengorganisasian yaitu dapat diartikan sebagai kegiatan mengkoordinasi mulai dari sumber daya, tugas, hak, dan kewajiban otoritas dan berbagai hal yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian tujuan yang dilakukan pengorganisasi yaitu untuk membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan yang lebih kecil. Kemudian fungsi operasional dalam manajemen yaitu manajemen sumber daya manusia, manajemen pemasaran, manajemen operasional atau produksi, kemudian manajemen keuangan, manajemen informasi, dan lain-lain. Kesimpulan dari materi ini yaitu manajemen adalah ilmu dan seni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan terhadap usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Manajemen juga sebagai ilmu dan seni untuk melakukan tindakan guna mencapai suatu tujuan. Salah satunya adalah terwujudnya suatu kerja yang aktif. Materi selanjutnya yaitu manajer dalam kegiatan manajemen. Manajer adalah seorang yang melakukan kegiatan manajemen atau individu yang bertanggung jawab secara langsung untuk memastikan kegiatan dalam sebuah organisasi. Kemudian keahlian manajemen yaitu ada keahlian teknis, kemudian keahlian konseptual, kemudian keahlian dalam pengambilan keputusan, dan keahlian dalam mengelola waktu. Selanjutnya tingkatan-tingkatan manajemen yaitu ada manajemen tingkat puncak, ada manajemen tingkat menengah, manajemen tingkat pertama atau supervisi, dan yang terakhir manajemen non-supervisi. Kesimpulan dari materi ini yaitu seorang pemimpin merupakan elemen yang sangat penting dalam menentukan maju mundurnya sebuah organisasi, sebab sebesar apapun organisasi, jika tidak ada pemimpin yang mempunyai otoritas legalitas yang bagus akan mengalami perkembangan yang statis, dan demikian dapat dikemukakan bahwa kepemimpinan merupakan inti dari manajemen. Selanjutnya yaitu tentang tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Strategi pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan yaitu strategi reaktif, strategi efisien, strategi akomodatif, dan yang terakhir yaitu strategi proaktif. Manfaat tanggung jawab sosial perusahaan yaitu manfaat bagi perusahaan, citra positif perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Manfaat bagi masyarakat yaitu selain
kepentingan masyarakat terakomodasi, hubungan masyarakat dengan perusahaan akan lebih erat dalam situasi. Kemudian manfaat bagi pemerintah memiliki partner dalam menjalankan misi sosial dan dari pemerintahan dalam hal pengendalian sosial. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang perencanaan dan manajemen strategi. Perencanaan yaitu proses menetap sasaran dan tindakan yang perlu untuk mencapai sasaran tersebut. Sasaran yaitu suatu tujuan yang dikarakteristikkan dengan suatu perbandingan jangka waktu yang pendek dan spesifik pencapaian yang dapat diukur. Jenis-jenis rencana berdasarkan keluasan dan waktu pencapaian yaitu rencana strategis atau jangka panjang, rencana taktis atau jangka menengah, dan rencana operasional jangka pendek. Kemudian berdasarkan kejelasan yaitu rencana spesifik, rencana direktif, dan berdasarkan frekuensi penggunaannya yaitu rencana sekali pakai, dan rencana yang dipergunakan secara terus-menerus. Manfaat dari perencanaan yaitu pengarah organisasi, kemudian meminimalisasi ketidakpastian, kemudian meminimalisasi inefisiensi sumber daya, dan penetapan standar dalam pengawasan kualitas. Kewirausahaan seorang pelopor bisnis baru atau seorang manajer yang mencoba untuk memperbaiki suatu unit organisasi dengan memprakarsai perubahan produk. Kemudian fungsi yang spesifik untuk wirausahaan adalah kemampuan mengambil faktor-faktor produksi seperti lahan, tenaga kerja, dan modal dan menggunakannya untuk memproduksi barang dan jasa. Hambatan terhadap wirausahaan adalah kurang konsep yang layak untuk berhasil, kurang mengenal pasar, kurang keterampilan teknis, kurang modal awal. Kemudian ada juga yang kurang memahami seluk-beluk bisnis, mudah merasa puas dan tidak termotivasi, kelemahan sosial, pekerjaan terkunci, borgol emas, tekanan waktu, gangguan, hambatan legal, peraturan dan birokrasi, dan larangan proteksionisme, monopoli, larangan paten. Manfaat kewirausahaan adalah pertumbuhan ekonomi, kemudian produktivitas teknologi, produk dan jasa baru, dan perubahan pasar. Kemudian manajemen sumber daya manusia itu proses serta upaya untuk merekrut, pengembangan, memotivasi, serta mengevaluasi keseluruhan sumber daya manusia yang diperlukan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Proses manajemen SDM yaitu Human Resource Planning, merencanakan kebutuhan dan pemanfaatan sumber daya manusia bagi perusahaan mencari dan mendapatkan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya rekrutmen, seleksi, dan penempatan serta kontrak tenaga kerja. Kemudian personal development yaitu mengembangkan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya program orientasi tenaga kerja, pendidikan, dan pelatihan. Personal maintenance yaitu memelihara sumber daya manusia, termasuk dalamnya pemberian insentif, dan yang terakhir personal utilization yaitu memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya promosi, demosi, transfer, dan juga separasi. Penyediaan tenaga kerja yaitu ada rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen adalah upaya perusahaan untuk mendapatkan tenaga kerja yang diperlukan sesuai dengan kualifikasi yang telah ditetapkan dalam perencanaan tenaga kerja. Kemudian seleksi yaitu penentuan tenaga kerja dari jumlah calon tenaga kerja yang akan digunakan perusahaan dalam proses rekrutmen. Jenis rekrutmen ada dua, yaitu rekrutmen internal dan eksternal. Rekrutmen internal adalah proses untuk mendapatkan tenaga kerja atau sumber daya manusia yang dibutuhkan
dengan mempertimbangkan tenaga kerja yang sudah ada atau yang sudah dimiliki oleh perusahaan. Kemudian rekrutmen eksternal, yaitu perusahaan yang mendapatkan tenaga kerja atau SDM yang akan ditempatkan pada suatu jabatan tertentu dengan memperoleh dari luar perusahaan.